Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati semua para putra rama sekaligus sedulur majelis ilmu Asror Karomahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita semua masih bersama-sama diberi kekuatan oleh Gusti Ingkang Maha Suci untuk tetap senantiasa menjaga keistiqomahan kita punya kegiatan, yang mana kegiatan itu cuman 2 kali kita laksanakan dalam 1 bulan, yakni malam Kamis Pahing sama malam Purnama. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini adalah malam Kamis Pahing. Untuk para putra rama, kenapa sih setiap ada acara sekarang didokumentasikan? Tujuannya tuh begini. Pertama ya, supaya kita orang ibarat anak sekolah itu tidak kehilangan catatan. Jadi biar kita bisa mengulasnya kapanpun kita mau. Jadi contohnya begini, malam Kamis Pahing yang lalu itu pembahasannya tentang apa ya? Ibarat buku itu kita buka nih bukunya. Nah, cuman karena sekarang udah canggih zamannya, jadi tinggal buka aja Androidnya. Jadi kita nggak sampai ketinggalan pelajaran nantinya, ibarat anak sekolah. Lah ini kan sekolah juga, sekolah ruhani. Rada nyetrum gini, di lamben. Iya temen. Pating sereset. Konslet bahkan makanan itu. Orang. Saking lambene kita ya. Udah. Jadi nanti sedulur-sedulur itu bisa mengulas ulang gitu di rumah. Barangkali sewaktu di sini ini masih ada kebingungan, atau mungkin saking cepatnya pembahasan akhirnya banyak terlewat gitu. Lah dengan canggihnya teknologi itu harapannya nanti ke depannya para putra rama itu tidak ada bahasa saya tidak tahu nih pembahasan kemarin apa, atau saya lupa waktu pembahasan Purnama kemarin, waktu pembahasan Paingan kemarin itu membahas apa. Setelah adanya media-media seperti ini, tujuan utamanya salah satunya itu untuk ke arah sana. Pada malam ini kan kita semua beragama Islam. Sebelum
pembahasan dimulai, saya mau tanya dulu nih ke semuanya. Pernah dengar nggak hadis yang menyatakan bahwasannya setiap anak yang terlahir ke dunia ini semuanya adalah Islam. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan itu anak Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Pernah ngedenger nggak penjelasan seperti ini? Pernah ya? Itu hadis Nabi, bukan ayat Quran ya, itu hadis. Sebetulnya bahasa aslinya itu bukan setiap anak yang terlahir itu Islam. Jadi bahasa aslinya itu tiap-tiap anak yang terlahir ke muka bumi ini semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Lah fitrah di sini ada beberapa ulama yang menafsirkan maksudnya fitrah itu Islam. Lah cuman tidak sedikit penganut agama Islam itu kurang memahami apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri. Taunya Islamnya agama gitu, sebatas itu. Lah harapannya mudah-mudahan pada kesempatan malam ini, di malam rutinan Pahingan, atas apa yang nanti akan kita kaji bersama, itu bisa membuka cakrawala baru, bisa menambah pemahaman baru kepada kita semuanya tentang makna sejati daripada Islam itu sendiri. Rujukannya dari konteks hadis tadi. Setiap bayi yang terlahir ke muka bumi ini semuanya dalam keadaan Islam. Lah maksudnya itu seperti apa? Lah sedangkan bayi itu kan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syaratnya jadi Islam itu kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bener nggak nih? Kalau dalam konteks syariat kan. Lah sedangkan bayi itu belum bersyahadat sama sekali. Nah ini yang akan jadi pembahasan pada kesempatan malam kali ini. Siap ngaji ya? Siap ya? HP udah di silent semua nih HP. Biar lagi enak-enaknya nggak ada suara ringtone bunyi. Begini, Islam itu kan kalau merujuk dari agama, salah satu agama yang diakui di negara kita semuanya, negara Indonesia. Kan yang diakui di negara kita ini, agama itu kan ada 5 macam. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi 5 agama itu adalah agama yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Kita nggak berbicara Kristen, kita nggak berbicara Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kita bahas adalah Islamnya. Merujuk dari konteks hadis yang barusan disampaikan. Supaya tidak ada kebingungan kenapa bayi yang baru lahir itu disebutkan sebagai Islam. Lah Islam di sini yang mau kita bahas bersama. Siap ya? Islam itu terdiri dari berapa huruf? 5. Kalau dalam rumus huruf Indonesia itu kan ada I, S, L, A, dan M. Kalau rumus huruf Arab, alif, sin, lam, alif, mim. Intinya sama-sama 5 huruf.
pakai bahasa Indonesia, pakai huruf Indonesia, Islam terdiri dari 5 huruf, kata Islam itu sendiri. Pakai huruf Arab juga sama, terdiri dari 5 huruf. Nanti kita bahas bersama-sama, baik dari rumus huruf Indonesia maupun dari rumus huruf Arab, tentang Islam itu sendiri, biar kita nggak ada kebingungan nantinya. Harapannya kedepannya jadi tambah yakin dengan Islam itu sendiri. Pertama, I, huruf pertama. Kalau dalam kajian umum, Islam itu kan artinya sholat 5 waktu yang memang jadi kewajiban dalam itu agama. I artinya Isa. Begitupun kalau dalam huruf Arabnya, alif pertama artinya Isa. Kemudian S-nya atau Sin-nya artinya subuh. L-nya atau Lam-nya kalau dalam bahasa Jawa Barat itu artinya lohor atau duhur. Kemudian A-nya atau alif kedua itu artinya asar, dan M-nya artinya maghrib. Ini semua paham kalau dalam arti dari definisi masing-masing huruf dalam kata Islam. Saya yakin semuanya udah tahu lah untuk poin ini. Cuman maknanya kemana? Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib lah, ini yang belum banyak orang tahu. Ini yang belum banyak orang pahami. Lah, harapannya mudah-mudahan nih dari pembahasan ini, khususnya kita semua yang berada di sini, terbuka pemahaman baru tentang apa itu yang dimaksud Islam sesungguhnya. Kembali, huruf pertama itu alif atau I ya, dalam konsep Indonesianya artinya Isa. Isa itu maknanya kemana? Isa itu maknanya adalah tetanduran, nenanduran, nandur gitu, tanaman, menanam. Nanti dibahas. Jadi ini sambil direkam dalam memori masing-masing biar nggak ada kebingungan nantinya. I, huruf pertama dalam kata Islam yang artinya Isa, sholat Isya gitu. Maknanya adalah menanduran atau nananam gitu, menanam. Kemudian huruf kedua, Sin atau S, artinya adalah subuh. Maknanya kemana? Makna dari subuh adalah kelahiran. Nanti dibahas ke depan. Kemudian huruf yang ketiga, Lam atau L, artinya lohor atau duhur. Maknanya adalah dewasa. Kemudian A atau alif yang kedua, artinya asar. Maknanya adalah tua. Kemudian M atau mim dalam huruf Arabnya, artinya adalah maghrib, maknanya adalah tua. Lah, 5 unsur ini, 5 proses ini, itu pasti bakal dilalui dan dilewati oleh manusia pada umumnya. Kita nggak bisa lepas dari 5 tahap tadi. Menanduran tuh maksudnya kemana? I itu kan di malam hari, Isya itu kan di malam hari. Maksudnya menanduran itu begini, umumnya ya seorang suami dan istri melakukan hubungan intim dalam artian hubungan hasrat biologis, hubungan seks, ini kan udah rumah tangga semua. Lah itu umumnya dilakukan di waktu malam hari. Maknanya Isya itu menanduran, menanam. Umumnya
malam hari. Kalau siang itu bonus tambahan. Tapi umumnya malam. Ini yang masih single-single tahan dulu nih. Tapi paham lah. Lanjut dulu ya. Kemudian S atau sin maknanya subuh. Lah, setelah menanam itu sempurna, tanaman itu jadi tumbuh, dalam artian seorang suami menanam bibit pada rahim seorang istri, ibarat tanaman nih, saya gambarkan tanaman untuk memudahkan pemahaman. Cuman tanaman di sini bukan berupa pohon, tetapi berupa janin. Lah kalau sudah tiba waktunya, maka pasti akan mengalami proses kelahiran. Lah terlahir ke dunia ini itu adalah gambaran dari subuh. Makanya lama antara waktu Isya ke waktu subuh. Itu lumayan lama. Ibaratnya Isya itu taruh kalau umumnya ya jam 7 udah adzan Isya nih. Lah subuh itu jam berapa? Kadang setengah 5 kan, atau jam 4 lewat lah ibaratnya. Kita hitung aja dari 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi gimana sih ngitungnya tuh? Dari jam 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 9 jam. Itu simbol tanaman itu akan berbuah dan bisa dipetik hasilnya setelah melewati tahap 9 bulan kurang lebih. Makanya gelap. Antara waktu Isya ke waktu subuh itu gelap. Kenapa gelap? Karena di dalam rahim itu adalah tempat yang sangat gelap. Rahim itu gelapnya gelap. Ibarat kokoh, kokohnya kokoh itu. Kuatnya kuat. Jadi rahim itu betul-betul gelap. Makanya antara waktu Isya ke waktu subuh, dari mulai proses menanam, nenanduran kalau dalam bahasa Jawa, sampai waktu kelahiran, ini nih masa-masa gelap. Masa-masa, bukan masa kegelapan ya. Gelap sama kegelapan kan beda ya. Ini gelap. Kenapa gelap? Karena janin yang berada di dalam itu betul-betul keadaannya gelap gulita. Sampai sini bisa dipahami nggak nih? Begitu subuh, masuk waktu subuh, gambarannya ini proses kelahiran. Makanya orang zaman dulu, kalau ada bayi yang baru lahir, itu biasanya ada kata-kata refleks begini, selamat ya nang, selamat ya nok, wis metu ning alam pepadang. Pernah dengar nggak bahasa begitu? Lah kenapa seperti itu? Karena dari tempat yang gelap gulita di dalam rahim, itu terlahir atau keluar ke tempat yang terang benderang, penuh cahaya. Ya ini alam dunia ini. Lah makanya subuh itu disimbolkan dengan kelahiran, karena dari subuh ini baru nih muncul dah cahaya sedikit terang. Kan subuh itu belum bisa langsung melihat secara langsung kan, ada proses ini beberapa jam. Begitupun dengan bayi yang baru lahir, itu belum bisa melihat cahaya apapun, belum tahu mana bapak mana ibunya, jadi belum bisa berfungsi secara optimal panca inderanya. Lah dari subuh ke duhur ini masa proses menuju dewasa. Kok waktunya lama? Karena memang dari mulai kita terlahir ke muka bumi ini sampai menginjak usia dewasa, ini waktunya puluhan tahun. Makanya lama. Jadi terakhir nih balita dulu kan, bayi sampai umur 5 tahun kan. Kemudian habis balita anak-anak kan, kemudian remaja, habis remaja baru dewasa. Lah karena tahapnya itu panjang, makanya dari waktu subuh
sampai waktu duhur itu juga lumayan lama, hampir sama dengan waktu menanam ke waktu kelahiran. Sampai sini bisa dipahami nggak nih? Nanti diulas. Dari waktu duhur dewasa menuju waktu asar. Asar tadi artinya apa maknanya? Asar maknanya tua. Lah kalau sudah dewasa ini kan memasuki fase tua. Ini waktunya nggak lama, cuman beberapa jam, ibaratnya beberapa tahun lah gambarannya. Nanti akan ada penjelasan makna tentang angka, itu kemana arahnya. Biar kita ibarat berjalan nih, menapaki jalan kegustian, kita nggak ada kebingungan lagi nantinya. Nah kalau sudah masuk waktu asar, ini ibarat matahari udah nggak lama lagi. Tinggal nunggu waktu kapan akan terbenam, kapan akan tenggelam. Kalau orang gampangnya kapan akan mati, disimbolkan dengan waktu maghrib. Kegelapan lagi, gelap lagi. Alam kubur itu kan gelap karena PLN belum masuk sana proyeknya. Jadi ini sebetulnya beruntung sekali para putra Rama itu. Makanya kapan waktu pernah ada yang bertanya, kenapa sih putra Rama itu rata-rata usianya tua-tua gitu. Ya udah masuk asar semua gitu ibaratnya. Sebetulnya ini loh pilihan Tuhan itu yang ini. Jadi di saat usia tuanya dipakai untuk menggali jati diri yang sejati. Usia tuanya dipakai untuk menapaki jalan kebenaran, untuk menapaki jalan kegustian. Itulah ciri orang yang bakal husnul khotimah. Kan husnul khotimah itu bagus akhirnya gitu, baik di penghujung hidupnya. Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwasannya Tuhan itu tidak pernah melihat dan menilai seseorang dari masa lalunya. Yang jadi penilaian inti itu tuh dari waktu asar ke maghrib. Ini seperti apa nih masanya? Kalau sudah masuk waktu asar menuju maghrib, gaya hidupnya engkege jogedane masih sama seperti kayak waktu duhur mau masuk asar, masa-masa dewasa nih, apalagi masa-masa remaja. Wah ini lupa akan hakikat jati dirinya. Makanya nggak aneh putra Rama ini pantaran Demang Rastim, gitu. Indah-indah singenome padayat gitu. Seperti itulah. Ya inilah putra Rama. Jadi sebetulnya ini tuh simbol kalau kita semua itu dipilih oleh Gusti Ingkang Moho Suci untuk menapaki dan menjadi pribadi yang husnul khotimah. Jadi jangan disia-siakan usia senjanya tuh, usia dari asar menuju maghribnya tuh. Karena umumnya orang-orang di luaran sana itu banyak dalam usia tuanya itu dipakai untuk sesuatu yang serba mubazir gitu. Leyeh-leyeh di rumah, lihat TV, sampai mata ini capek, tidur. Nanti paginya ibaratnya, ya kalau udah tua itu nggak mungkin kan aktivitas seperti yang masih muda. Jadi banyak waktu dibuang sia-sia di usia tuanya. Seharusnya dalam usia tua itu ada upaya di dalam memaksimalkan diri. Jadi kita semuanya itu, ini kita semua yang ada di sini, itu harus senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Sang Maha Gusti. Karena kita semua dipilih untuk tetap istiqomah dalam menapaki kebaikan pada usia tua. Maghrib udah
Ibarat sinetron ini tamat gitu, selesai. Lakon kita hidup di dunia. Sampai sini bisa dipahami nggak nih? Jadi biar kita ini ibaratnya apa ya, sedikit kebuka nih pemahamannya. Apa sih maksudnya kok semua bayi yang terlahir ke muka bumi, dalam artian bayi di sini bayi manusia ya, kok semuanya Islam gitu? Karena umumnya semuanya itu pasti akan melewati 5 fase tadi. Kan sebelum terlahir itu ditanam dulu gambarannya. Kemudian baru dah proses kedua kelahiran, proses ketiga waktu duhur beranjak dewasa setelah melewati berbagai macam proses. Kemudian waktu yang keempat ini tua, waktu yang kelima mati. Itu semua manusia pasti umumnya, saya bilang umumnya, enggak semuanya, karena ada juga sedurungnya tua balik disit gitu. Ari wis tua balik ya pantas. Cuman kan ada yang belum sampai waktu asar langsung maghrib gitu, ada. Karena orang sholat tuh begitu. Pas duhur turu, tangi-tangi ada maghrib. Jadi kelewat nih usia tuanya. Jadi keburu balik disit. Ibaratnya seperti itu. Lah kemudian di mana nih kecocokan katanya Islam itu agama yang selamat? Kalau makna Islam itu dari isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib, itu maknanya seperti tadi. Terus cocokan, kesinkronan dengan makna Islam. Islam itu kan asal katanya aslama yuslimu salaman, artinya selamat gitu. Lah selamatnya nih di mana? Lah ini kembali kepada rumus tadi. I-nya Isa. Isa itu apa? Isa itu jidat. Kemudian S-nya subuh. Subuh itu kalau tadi kan kelahiran. Lah untuk mencapai keselamatannya itu dengan menggunakan rumus rolat. Nanti dibahas. Kemudian L-nya lohor atau duhur. Makna yang barusan dibahas itu adalah simbol kedewasaan. Untuk mencapai keselamatannya itu rumusnya apa? Pakai rumus lukat. Kemudian asar yang maknanya tua. Rumus keselamatannya menggunakan rumus patsa. Kemudian maghrib menggunakan rumus maji. Jadi jidat, rolat, lukat, patsa, maji. Maksudnya apa? Isa itu kuncinya jidat. Jidat itu maksudnya begini, bukan jidat kening, bukan jidat batu. Jidat itu nomor sijine sahadat. Jadi pakai rumus rukun Islam. Jidat nomor sijine sahadat. Kemudian rolat nomor lorone sholat. Kemudian lukat nomor telune zakat. Kemudian patsa nomor papate puasa. Kemudian maji nomor 5 haji. Lah arahnya kemana nih kajian ini? Itu kunci keselamatan. Kita nggak bisa sekalipun sudah beragama Islam tanpa menggunakan rumus dari Islam itu sendiri, maka keselamatannya ini masih diragukan perealisasiannya nanti. Jidat, simbol dari waktu Isya yang maknanya adalah nenanduran. Nomor sijine sahadat. Sahadat itu kan nyakseni ini, bersaksi. Lah di sini untuk putra Rama itu harus beda. Harus bisa membedakan antara mengucap 2 kalimat syahadat sama bersahadat. Itu bedanya jauh sekali. Kalau secara umum dalam konteks syariat, umpamanya nih saya beragama Hindu, pengen masuk Islam, maka cukup dengan mengucap syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah saya beragamakan Islam kalau dalam konteks syariat. Tapi dalam konteks hakikat itu belum cukup, karena mengucapkan syahadat tanpa bersahadat itu masih hampa. Setidak-tidaknya kita ini memahami apa yang dimaksud dengan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Setidak-tidaknya kita ini paham arahnya kemana dari persaksian kita sendiri. Karena kan begini, nggak boleh kita memberikan persaksian palsu. Umpamanya saya ngedengar kabar tadi loh di pertigaan Saradan, contoh aja ini, ada kecelakaan. Saya ngedengar dari temen umpamanya. Lah, sayanya bilang ke orang lagi, tadi loh saya melihat ada kecelakaan di Saradan. Padahal mah nggak melihat, nggak apa. Lah, itu namanya persaksiannya benar atau palsu? Palsu. Lah, di saat kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini nih ikut-ikutan atau betul-betul menyaksikan. Lah, kunci keselamatan dalam rumus Islam itu kalau merujuk dari kata Islamnya sendiri, huruf pertama I yang artinya Isa, maknanya nenanduran, rumusnya harus dengan rumus jidat, nomor sijine sahadat, maka kita harus gali ilmunya. Bagaimana nih caranya supaya persaksian saya itu benar-benar sempurna di hadapan Tuhan? Jadi mengucapkan kalimat syahadat dengan bersahadat itu bedanya jauh sekali. Lah, sekarang saya nanya nih, tapi tolong jawab jujur. Sampai sejauh ini, kita ini masuk aja, baru mengucapkan syahadat atau betul-betul sudah bersahadat? Gimana nih jawabannya? Baru mengucap kan? Belum bersahadat. Bener nih, sepakat ya. Jadi jangan sampai nanti kesannya saya mengejas. Jadi kalau jawaban itu muncul dari pernyataan para putra, ini kan real nih. Ibaratnya bukan saya yang mereka-reka. Sepakat nih ya, kita sampai detik sekarang ini baru sebatas mengucap syahadat, belum bersahadat. Bener ya? Nah, yang dimaksud dalam kajian keramaan itu begini loh. Kita semua ini kan yakin ya bahwasanya raga ini terdiri dari dua unsur. Ada jasad, ada ruh. Ada raga, ada nyawa gitu. Lah, perkaranya kalau secara teori itu gampang, bisa dipahami oleh siapapun. Tetapi karena rumus keselamatan dalam Islam yang pertama kali adalah bersahadat, dalam artian bersaksi, betul-betul bersaksi, kita nih harus benar-benar tahu, harus benar-benar memahami, bukan hanya sebatas katanya. Satu contoh begini, Quran menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang, jadi orang beriman itu kan adalah orang yang meyakini akan perkara-perkara gaib. Kita jangan berbicara gaib yang terlalu susah dulu, karena diri ini adalah gaibnya ini di atas gaib. Diri kita yang sejati ini semuanya. Nah, sekarang kita gaib yang paling mudah aja dulu. Percaya nggak adanya jin dalam kehidupan ini? Percaya ya? Semua percaya nih.
Lah pertanyaannya, pernah nggak melihat? Sekali aja gitu. Belum. Lah terus kepercayaannya atas dasar apa? Katanya. Atau film-film gitu. Lah yang diinginkan dalam agama itu tidak seperti itu. Jadi kita bagaimana bisa mantap kalau belum menyaksikan? Apakah yang ngomongnya pernah melihat jin? Lah ini saya nggak mau bahas di sini. Yang jelas, saya dulu orangnya itu karena yang dikedepankan itu dulu, ya, itu selalu akal. Pokoknya kalau akal saya nggak bisa menerima, saya belum bisa meyakini. Percaya nggak adanya jin? Saya percaya, tapi percayanya itu ngambang gitu. Percayanya dari mana? Ya kata orang-orang. Ditambah dalam film-film horor gitu. Jadi nggak mungkin ada ceritanya kalau nggak ada kenyataannya gitu. Itu aja. Tapi dirinya sendiri itu belum pernah bersahadat sama sekali. Dalam artian belum pernah menyaksikan. Lah ini yang dimaksud rumus keselamatan pertama dalam Islam, jidat. Artinya nomor sijine sahadat. Dalam artian ini nanti ini jadi PR kita semuanya, dikaji, diselami sedalam apapun sampai betul-betul kita ini mampu bersahadat. Kalau sahadatnya sempurna, persaksiannya sempurna, maka bisa dipastikan Islamnya juga akan sempurna. Terlepas ini nanti banyak yang jabri atau enggak. Biasanya kan orang zaman sekarang itu begini. Kalau kajian enggak cocok, itu langsung komplain. Padahal Qur'annya sendiri pernah menjelaskan. Pernah dengar nggak ada ayat begini? Ilmu Allah itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Saking banyaknya, sampai-sampai kalau lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, kemudian ranting-ranting seluruh dunia dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah, niscaya sampai lautan itu kering, masih banyak ilmu yang belum tertuliskan. Pernah mendengar nggak kaidah ini? Pernah kan? Semua pernah nih. Bahkan sampai ditambah dengan 7 laut lagi. Niscaya sampai 7 laut itu kering, masih banyak ilmu yang belum tertuliskan. Lah, dalam kenyataannya, sekalipun ya, saya yakin nggak akan ada satupun ulama yang berani membantah ayat itu, karena itu ayat Quran. Tetapi dalam kenyataannya, di saat ada penjelasan baru yang mereka belum pahami, yang mereka baru dengar, itu seakan-akan suatu kesalahan. Jadi di satu sisi mereka meyakini ilmu Allah itu banyak sekali. Saking banyaknya masih banyak yang belum tertuliskan. Tetapi di saat telinganya mendengar pemahaman baru, penjelasan baru, seakan-akan yang baru itu adalah kesalahan. Bener nggak nih? Jadi seakan-akan semua ilmu Allah itu sudah tertulis dalam buku. Sampai-sampai banyak tokoh agama yang mengkritisi di saat ada pemahaman baru yang tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang dirinya dapat selama itu. Jadi di satu sisi mereka meyakini masih banyak nih ilmu Allah yang belum tertuliskan. Tapi di sisi yang lain, di saat ada kajian baru yang belum mereka dengar sama sekali, itu disangsikan kebenarannya. Jadi yang benar tuh mana sebetulnya? Ayat Quran atau dirinya pribadi? Bisa dipahami gak nih sampai sini? Arahnya kemana? Karena dalam keramaan itu tidak menutup kemungkinan nantinya akan banyak pemahaman-pemahaman baru yang mungkin belum pernah didapat sama sekali
sampai semuda ini gitu. Kita anggap muda aja nih usia-usia segini. Sampai waktu duhur nih. Lah harapannya nanti jangan ada kefanatikan di dalam hati, di dalam diri sendiri. Karena kalau jiwa sudah diselimuti dengan selimut kefanatikan, maka kajian apapun itu tidak akan bisa diterima. Paham ya sampai sini? Jadi intinya rumus pertama itu adalah jidat, artinya nomor siji sahadat, bersahadat ya, bukan mengucap sahadat yang dimaksud jidat di sini. Itu jadi PR. Makanya dalam keramaan diajarkan tata cara persemedian supaya mampu bersahadat nantinya. Jadi kalau ada perintah setoran tuh begini loh, kalau belum betul-betul hafal ya, jangan tergesa-gesa buat maju. Sama saya setoran, padahal mah jiwanya sendiri, hatinya sendiri ini belum hafal. Akhirnya gelibet-gelibet terus gitu pas di hadapannya. Jadi kita harus punya standar sendiri gitu. Ini nih saya ini masih dadak mikir nih dalam pelafalannya. Jangan dulu Rama saya mau setor, ya tetap aja suruh balik lagi. Cuman terkadang saya nggak enak juga kan, masa udah ibaratnya waktu asar semua kemudian disalahkan. Jadi soalnya perkara wahyu itu nggak boleh ada yang keliru. Makanya dalam menghafal Al-Quran juga gitu, itu harus pas. Ibaratnya apa? Harokatnya nih pakai apa nih? Jangan sampai dibaca i gitu dalam pengucapannya, itu kan salah tetap. Kenapa salah? Karena itu wahyu. Jadi wahyu itu harus paten. Kalau di sanahnya a, ya kita harus mengucapkannya a gitu. Nggak boleh a kita mengucapinnya u gitu, tetap salah. Lah dalam tata cara persemedian itu tuh semuanya kalimah wahyu. Jadi tolonglah jangan tergesa-gesa setoran gitu. Hafalin dulu sampai benar-benar hafal. Kalau kita udah mengulang nih berkali-kali, kemudian nggak ada kekeliruan dan lancar, baru dah Rama samu setoran. Itu bener. Jadi kita sendiri standarnya. Saya mau ulang nih 7 kali. Masih ada salah nggak nih? 7 kali lancar nih, bener. Ulang lagi dah 9 kali. Ulang lagi dah 20 kali contohnya. Kalau selama itu sebanyak itu semuanya lancar, baru dah laporan. Rama saya mau setoran hafalannya. Ini mah sendiri aja masih keder. Laporan akhirnya ya udah hafalin lagi dah dulu, dilancarin dulu. Itu tuh bahasa sopan banget. Emang ya pinter aja alasannya. Kalau hadapan sama Rahman tuh grogi. Iya. Itu modal ya, modal utama Putra Rama. Akhirnya ya begitu. Persemedian itu nggak main-main. Itu tuh pegangan orang Jawa. Begini loh. Saya ibaratnya ya, umpamanya nih, ada orang yang menyuruh saya untuk jadi orang yang bukan Jawa, saya akan terang-terangan menolak, sekalipun diiming-imingi kayak gimana pun. Karena Tuhan itu menakdirkan saya untuk jadi orang Jawa. Jadi Islam itu nggak harus Arab. Ini rumus. Islam itu nggak harus Arab. Saya beragamakan Islam bukan berarti merubah takdir saya dari orang Jawa harus ke Arab-Araban. Ini salah. Tuhan itu menakdirkan saya untuk jadi orang Jawa. Jadi sekalipun saya beragamakan Islam, Islam berasal dari Arab, bukan berarti Jawa saya harus hilang. Lah itu rumus buat kita semuanya. Orang Jawa itu ya dari zaman dulu ada persemedian. Ya semedi dipakai. Bacaannya juga nggak harus ibaratnya dengan bahasa Arab. Karena semua bahasa pada hakikatnya adalah milik Tuhan.
Paham ya sampai sini? Lanjut nggak nih? I artinya Isa, maknanya nenanduran, kunci keselamatannya jidat, artinya nomor siji bersahadat. Ingat, bersahadat bukan mengucapkan syahadat. Kalau belum bisa bersahadat sampai detik sekarang ini, maka itu yang jadi PR utama buat kita semuanya. Ini karena waktunya sudah jam 11 malam, jadi rada dipercepat dulu ya. Huruf yang kedua S, artinya subuh, maknanya kelahiran. Rumus keselamatannya, kunci keselamatannya adalah rolat. Nomor lorone sholat. Dalam pembahasan ini saya nggak berbicara sholat yang apa, sholat praktek ibadah. Saya nggak berbicara itu karena saya rasa itu semuanya udah paham karena dari kecil juga belajar sholat. Yang saya maksud sholat di sini adalah sholat kan intinya ada gerakan. Jadi sholat dalam rumus keselamatan di sini kita harus bergerak, harus aktif, nggak boleh pasif. Kayak yang pernah dibahas sebelum-sebelumnya. Berdoa tiap malam pengen punya kelimpahan rezeki. Dalam artian pengen jadi orang kaya. Tetapi sholatnya nggak ada. Dalam artian actionnya nih nggak ada. Gerakannya nggak ada. Jadi tiap hari terakat puasa, malamnya dipakai buat wiridan sampai ribuan kali, membacanya berjam-jam. Pagi siang tidur, sore bangun, ngadang maghrib sih buka. Lah kemudian berharap bakal jadi orang kaya. Ini kira-kira nih bakal kaya enggak? Lah itu yang dimaksud sholat dalam rumus keselamatan. Ini harus digarisbawahi dulu nih, karena kan ini bakal ditonton oleh banyak orang. Biar nggak salah paham. Saya nggak berbicara sholat dalam konsep ibadah, dalam kajian agama secara umum, karena semuanya udah paham kalau dalam hal itu. Cuman ini merujuk pada rumus keselamatan. Nomor lorone sholat. Sholat itu artinya action, gerakan. Bisa nggak kita berdoa semaksimal mungkin diimbangi dengan tirakat, puasa, dan wirid, tetapi gerakannya nggak ada? Bisa nggak kira-kira terrealisasi? Untuk kelas kita loh, bukan untuk kelas Sunan Gunung Jati, kelasnya Abdul Qadir Jailani. Saya kasih contoh begini, kan sudah pernah dikasih gambaran. Saya mau masak nasi, berasnya udah bener ukurannya, kemudian airnya juga sudah benar, kemudian tak colokin nih rice cooker, tetapi tombolnya enggak saya tekan ke tombol cook atau memasak. Kira-kira nih tak terakati, tak wiridi, sampai tekang ewon-ewon balen, bisa mateng nggak tuh berasnya? Enggak kan? Kumpulkan 100 dukun sakti, kongkon nyabu beras jadi sega gitu, tapi nggak dicetrek gitu rice cookernya, kira-kira nih mateng nggak? Kan enggak. Jadi sebetulnya keampuhan doa itu penentunya adalah sholat. Maksudnya diimbangi dengan tindakan. Lah cita-cita pengen jadi wong sugih, selalu minta izazahan amalan yang paling ampuh kambaran sugih melawat dunia ki apa. Mulai kerjanya kok. Ini sama aja begini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin kebuka pintu sakinah, mawaddah, warohmah, tapi belum kawinan. Wah, ya angel. Minta pengen punya keturunan, wah lebih rabi. Itu gambarannya tuh seperti itu. Lah saya ini begini loh, saya pengen Putra Ramani paham gitu. Jangan terjebak sama dogma-dogma guru-guru sebelumnya. Mungkin kalau yang melakukannya kelas Sunan Gunung Jati, kelas Sunan Kalijaga, jangankan rice cooker, beras digenggam aja bisa jadi sega kok.
Tapi kan makomnya dia gitu. Iya, hari makomnya kita yang beras digegem takang bulan kita beras. Lah kadang kita ini dalam mengamalkan sesuatu tidak menempatkan posisi kita ini ada di mana. Derajat kita ini derajat orang awam, tapi angen-angennya itu kayak derajatnya para raja wali. Ah, saya bisa nih mendatangkan ini, pengen begini begitu modelnya terakat wirid. Mungkin saya yakin begini, ini kan semuanya ahli terakat, ahli wirid. Apa yang ditempuh, yang diinginkan dari melakukan proses riadoh itu pengen sugih. Jujur aja, sugih durung gitu sampai sekarang. Lah, yang salahnya tuh di mana? Apakah guru-guru durunya salah dalam ngasih pemahaman, atau kitanya yang salah di dalam memahami penjelasan guru? Lah dalam hal ini kita nggak mau menyalahkan siapapun. Yang jelas semua kekeliruan ini harus dibenahi. Dengan satu harapan ke depannya ini bisa sempurna. Jadi nantinya itu nggak ada doa yang nggak dikabul kalau tindakannya akurat. Paham nggak nih sampai sini? Lah, kecuali gambar yang pernah diutarakan kan. Ada doa yang betul-betul ampuh. Dan itu boleh diuji coba. Saya bikin kopi nih. Kopi airnya panas banget. Kan nggak bisa diminum. Karena saya sukanya yang hangat gitu. Tapi bikin kopi pakai air hangat nggak enak. Harus pakai air panas. Lah ada doa yang ampuh. Bacain dah Yasin 3 kali. Dijamin kopi panas itu akan adem. Ya itu bener. Oh Yasin itu sih 5 menit. Barang telung balen ya 15 menit. Ya pasti adem praget telung Yasin itu. Iya. Bacanya di ruangan ber-AC. Itu berlaku untuk siapapun. Usaha rasa diterakat, rasa diwiriti. Lah itu doa yang ampuh. Kenapa? Karena tindakannya sesuai dengan tujuan. Akhirnya mustajabnya itu kontan. Lah kadang kita ini begini loh. Riadohnya udah benar, kemudian yang dibaca juga sudah benar. Tuhan itu tinggal menurunkan saja. Untuk pengabulannya nih, cuman jalannya belum kebuka. Kayak tadi contohnya, saya berdoa tiap malam, ya Allah kasih saya nih rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, tapi nggak mau menikah, ya bagaimana bisa? Jadi laki-laki ini ya, itu halal hukumnya menikahi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Halal. Tetapi putra Rama, laki-laki haram menikahi laki-laki yang tinggal mati istrinya. Jadi jangan sampai ini. Paham nggak ini? Iya, aja padul ditinggal mati baik. Lah kembali nomor loro sholat. Huruf kedua S kan dalam kata Islam. S artinya subuh, maknanya kelahiran, kunci keselamatannya rolat. Artinya nomor lorone sholat. Sholat di sini yang saya maksud dalam pembahasan ini adalah gerakan. Jadi kemustajaban doa kita sendiri itu ditentukan oleh upaya kita di dalam menjemput kemustajaban dari doa itu sendiri. Jangan menunggu, jemput bola. Paham ya di sini? Jadi harus ada ibaratnya kesesuaian antara upaya lahir dengan upaya batin. Iya. Akhirnya yang disalahkan siapa? Gurunya. Wah, guru kita ke goro, sering ngamalakan kian sugih. Kita kayak wis entek dina.
sampai dikongkon puasanya jepitung dina tak lebih sampai tekang selikur dina yang gerbai. Nah, kenyataannya apa? Sholatnya enggak dilakukan. Paham ya? Sini lanjut dulu dah. Huruf yang ketiga, L. L artinya duhur atau lohor, maknanya dewasa. Kunci keselamatannya berarti lukat. Nomor telune zakat. Zakat di sini artinya memberi. Kita ini ada kepedulian. Nggak boleh egois. Kalau pengen menggapai keselamatan yang hakiki sesuai dengan konsep Islam yang dijanjikan. Pengen menggapai keselamatan tapi perhitungan. Wah, ini nggak jadi. Intinya zakat di sini bukan dalam artian zakat yang dilakukan menjelang Idul Fitri, ya. Bukan itu yang saya maksud zakat di sini. Tapi intinya adalah mau berbagi, mau memberi. Jadi kita nggak boleh ibaratnya hitung-hitungan dalam memberi, atau takut nanti saya sengsara atau gimana dengan membantu dia, jangan. Intinya putra Rama itu harus bisa menghilangkan sifat bakhilnya di dalam jiwa. Jadi jangan takut, kasih aja. Lah makanya terkadang ada gemblengan seperti itu, dipaksa untuk memberi, dipaksa untuk mengeluarkan. Tujuannya supaya kena rumus yang ketiga, lukatnya ini, nomor telue zakat. Lanjut ya. Huruf yang keempat adalah A. Artinya adalah asar, maknanya adalah tua, rumus keselamatannya itu dengan patsa. Nomor papate puasa. Puasa yang saya maksud dalam pembahasan kali ini adalah menahannya, menahan diri. Puasa itu bukan perkara menahan lapar, tapi menahan diri. Makanya kalau dalam bahasa Jawa, puasa itu penyebutannya dengan kata poso. Pernah dengar nggak? Poso. Poso itu apa? Ngepos ke roso. Jadi rasanya ini diloskan. Jadi nggak ada beban, nggak ada unek-unek. Lah kalau kata orang Indramayu yang tua-tua, puasa itu diganti penyebutannya dengan istilah megeng. Pernah dengar kan megang itu? Lah megang itu apa? Itu mekek nafsu kang ageng. Jadi menahan nafsu yang besar di dalam diri. Hah? Mepek sing ageng. Apa sing yang dipepegakan lagi? Jadi menahan dari nafsu yang besar. Lah nafsu yang besar dalam diri kita ini apa? Umumnya adalah nafsu amarah. Itu tahan. Jadi kunci keselamatan yang keempat itu adalah patsa. Maksudnya nomor papate puasa dalam artian itu orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam menahan dirinya. Jangan sampai dari waktu subuh sampai waktu maghrib kita kuat menahan lapar dan haus, tetapi ibaratnya rosoknya ini masih nggak karu-karuan dalam hatinya. Masih ada amarah, kebencian, kedengkian, iri, dan lain sebagainya. Masih ada kesombongan, masih ada ujub, dan lain sebagainya. Berarti kita belum ibaratnya menerapkan konsep rumus yang keempat, patsa yang sebenarnya. Jadi yang dimaksud puasa dalam kajian ini adalah kemampuan diri di dalam menahan. Apa yang ditahan? Segala ibaratnya keinginan yang bisa mengotori kita punya kesucian hati. Paham ya? Kemudian huruf yang terakhir, ini soalnya udah mau setengah 12. Huruf yang kelima adalah huruf M dalam abjad Indonesianya dan huruf Mim dalam huruf hijaiyahnya. Artinya maghrib, maknanya adalah mati. Lah kunci keselamatannya adalah maji. Nomor 5 nih haji. Haji itu identik dengan kesucian. Lah orang mati juga itu tuh sebetulnya kesucian, simbolnya itu simbol kesucian, makanya harus dimandikan. Mandi di situ tuh mandi junub. Kenapa lebih yang memandikan? Oh, nggak bisa mandi sendiri.
Kalau ada orang mati bisa junub sendiri, wah ya bahaya. Jadi mandinya itu mandi junub. Niatnya itu niat mensucikan dari hadas besar. Barangkali nih si mayit masih punya hadas besar, belum sempat bersuci, belum sempat junub nih, kalau bahasa kita udah keburu meninggal duluan. Lah, lebih, ini umumnya kan lebih kalau di sini. Yang memandikan itu tuh niatnya memandikan junub si mayit. Lah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kesucian. Karena akan menghadap kepada zat yang maha suci. Lah, sesuai enggak dengan rumus makji nomor 5 nih haji. Haji itu semuanya harus serba suci. Makanya disimbolkan dengan pakaian yang serba putih. Karena putih itu simbol aja loh. Simbol lambang kesucian. Bukan berarti hitam nggak suci. Karena penutup Ka'bahnya juga kainnya hitam. Jadi hanya sebatas ibaratnya simbol-simbol dari makna warna aja. Jadi sinkron tuh nantinya. Di saat kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan Islam, maknanya apa, artinya apa, kemudian sasaran tembaknya kemana, ini kita setidak-tidaknya berjalan di atas jalan Islam itu nggak ngambang lagi. Ada kemantapan. Makanya ada bahasa setiap bayi yang terlahir itu keadaannya fitroh. Fitroh di sini ada yang memaknai dengan Islam, karena tidak ada satupun manusia secara umum yang tidak melewati 5 rumus dalam Islam itu. Ditanam dulu, kemudian dilahirkan, kemudian dewasa, tua, dan mati. Semuanya seperti itu. Makanya semua manusia pada hakikatnya adalah Islam. Islam secara keilmuan, bukan Islam dari sisi agama. Paham ya? Ini udah setengah 12, soalnya nih kalau pembahasan nggak ada habis-habisnya. Ini barangkali ada yang mau ke kamar mandi dulu, monggo nih sambil menunggu waktunya. Ini saya akhiri ya. Saya tutup. Nanti yang mau ke kamar mandi silahkan ke kamar mandi dulu. Nanti setelah semuanya udah siap, seperti biasa kita mulai tawasulan palingan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.